dalam pandangan kasih karuniamu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh dari atas kembali kasih karunia-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan kasih karunia-Mu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Ku hidup sekarang. Doa pembukaan dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Pendeta Pangaribowo. Dalam kasih-Mu ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam terima kasih bagi kasih karunia-Mu. Tanpa kasih karunia-Mu kami tidak berada di tempat ini. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu kami berada dalam rumah-Mu sambil memuji, memuliakan. Teristimewa kami bisa mendengar firman Allah yang akan Kau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau memberkati ibadah pada sore hari ini. Biar ada urapan daripada Engkau menyertai kepada kami, sehingga segala puji, segala hormat yang kami sampaikan bukan kekuatan daging, bukan kehendak manusia, tetapi adalah pengurapan daripada Engkau, supaya kami dapat memuliakan Engkau, baik urapan-Mu kepada nyanyian, baik urapan-Mu pada musiknya, pengurapan pada apapun yang dapat kami sampaikan padamu. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menolong. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berada di tengah-tengah kami, Engkau berada di tengah-tengah himpunan kami,
sehingga kami bisa merasakan kasih karunia Engkau yang lebih mendalam lagi. Terima kasih. Doa kami buat hamba-Mu yang sedang berada di Medan, Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau membukakan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Seperti Engkau memberkati kami, memberkatilah mereka di sana dalam urapan daripada Engkau. Kiranya Engkau berada di tengah-tengah kami. Kami serahkan kepadamu kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengacaukan, kuasa kegelapan yang hendak membuat kami, haleluya, takut, membuat kami gemetar. Dan kami serahkan dan kami perintahkan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, kau keluar, kau pergi. Darah Yesus berkuasa menyucikan kami. Kami sembahkan syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan 42. Kau penolongku. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalam termanis bagi tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dari atas. Kau penolongku, Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, Roh Kudus, Roh Kudus
urapan yang baru, kekuatanmu ku pimpin jalanku Tuhan. Roh Kudus jamalah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Puji nama Tuhan. Dari nyanyian rohani 114, nyanyian rohani 114, dia tak pernah gagal. Dengan bangkit berdiri kita naikkan pujian ini, dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dialah, dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dialah Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus, dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dialah, dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dialah Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Dari atas kembali, dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dialah, dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dialah Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarlah dalam pengikutan pelayanan kita kepada Tuhan, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang, sebab Yesus tidak pernah gagal. Semua firman yang diberitakan, disampaikan kepada kita, semua akan digenapi kepada kita. Puji nama Tuhan. Dari nyanyian rohani 214. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembah saat ini, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembah hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini,
saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah hadiratmu. Hadiratmu ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah. Dari atas kembali. Saat ini saat indah, saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadiratmu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadiratmu ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah kau. Hadiratmu ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 52. Apa pikir lagi di sini? Dengan bersuka cita kita naikkan pujian ini. Saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya caranya, keselamatan dari atas. Saudara, sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya caranya, keselamatan dari atas kembali. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya caranya, keselamatanmu sedialah. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 82, Kesetiaan Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun dalam hidupku, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkan
sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku, Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya, takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu. Dari atas kembali, bila ku renungkan, bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya, takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu. Kau tetap menggendongku. Kita ulurkan tangan kepada Tuhan. Gendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya, takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita pada sore malam hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk diisi oleh firman pengajar benar yang mampu menyucikan sampai menyempurnakan kehidupan kita semuanya, sehingga kehidupan kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai. Dari nyanyian tambahan nomor 74. Dengan bangkit berdiri kita naikkan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan,
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuat. Dari atas lagi, ku yakin saat kau berfirman. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Wijaya Hendra. Saat kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Dan sekali lagi kita mengangkat tangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Selama kami masih dapat mendengarkan firman-Mu, maka mujizat-mujizat masih bisa kami alami Tuhan. Sampai mujizat kesempurnaan menjadi sama mulia dengan Tuhan untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai Tuhan. Kami banyak kekurangan, kelemahan, kemustahilan yang kami hadapi. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam fellowship malam ini Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian.
Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu sungguh-sungguh pernyataan kasih-Mu di tengah kami sekalian. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung di Royal Room sebelah, Tuhan, juga yang mendengar siaran langsung di dalam negeri, luar negeri, baik dalam bahasa Indonesia, Inggris, di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, buah nikah kami, pelayanan kami. Kami tidak mampu Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masalah kami, masa depan kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Peluklah kami Tuhan, Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan selalu menggenapi janjinya atas hidup kami. Terima kasih kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, kerasa main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab, kami jadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Itulah kerinduan kami bersama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada tema Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan. Apa itu perjamuan kawin anak domba? Perjamuan kawin anak domba adalah pertemuan antara Yesus yang datang kembali kedua kali. Pertemuan antara Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan, dalam kesempurnaan sebagai kepala, sebagai raja segala raja, raja di raja, raja segala raja, atau mempelai pria surga, suami, kepala itu suami, mempelai pria surga, dengan gereja Tuhan yang sempurna, kita semua, gereja Tuhan yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna, istri mempelai wanita surga di awan-awan yang permai. Itu perjamuan kawin anak domba. Pertemuan Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita, tubuh Kristus yang sempurna di awan-awan yang permai. Sesudah itu kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Sesudah itu kita masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru, Wahyu 21 dan 22. Inilah tema kita, berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Di dalam pengajaran tabernakel atau kemah suci, perjamuan kawin anak domba ditunjukkan oleh alat tabut perjanjian. Satu alat yang namanya tabut perjanjian. Jadi Musa dibawa oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk melihat kerajaan surga yang kekal. Kemudian Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat kerajaan surga di bumi
supaya di bumi seperti di surga. Ya, membuat kerajaan surga di bumi. Itulah tabernakel atau kemah suci yang bisa dipelajari dalam Keluaran 25 sampai Keluaran 40. Tabernakel kemah suci supaya di bumi seperti di surga. Supaya di bumi seperti di surga. Nah, salah satu alat yang terpenting dalam tabernakel atau kemah suci adalah tabut perjanjian, peti perjanjian yang menunjuk saja hubungan, menunjukkan tentang perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Pertemuan antara Yesus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat yang sempurna sebagai mempelai wanita surga di awan-awan yang permai. Itulah alat namanya tabut perjanjian. Ya. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Keluaran 25 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Keluaran 25 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujung. Nah, inilah bagian pertama, namanya tutup pendamaian. Tutup pendamaian dengan 2 kerub yang terbuat dari emas murni. Emas murni itu sat ilahi. Emas murni, sat ilahi. Ya. Artinya sekarang, arti rohaninya. Kerub 1, lihatkan gambarnya, ada kerub. Ya, kerub 1, kerub yang pertama itu menunjuk Allah Bapa sama dengan Tuhan. Kemudian tutup dengan percikan darah. Itu anak Allah sama dengan Yesus. Kemudian kerub yang kedua itu Allah Roh Kudus Kristus. Allah Roh Kudus Kristus. Jadi tutup pendamaian adalah Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga. Kita ingat kalau darah dipercikkan maka terjadi Shekinah glory, kemuliaan. Shekinah glory. Jadi tutup pendamaian adalah Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan Shekinah glory, dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga. Kepala itu suami, mempelai pria surga. Ya, semoga kita mengerti. Nah, kemudian bagaimana proses Yesus bisa menjadi mempelai pria surga. Ya, bagaimana proses Yesus bisa menjadi mempelai pria surga. Yesus adalah manusia darah daging. Dia lahir sebagai manusia darah daging seperti kita, tetapi tidak berdosa. Yesus adalah manusia darah daging yang tidak berdosa. Manusia ilahi, emas murni, itu ilahi. Emas murni, ilahi, tidak ada campurannya. Ilahi, manusia ilahi, tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi karena dia manusia ilahi, dia mati tidak seterusnya, tapi dia bangkit. Roma 8 ayat 11. Roh Kudus membangkitkan Yesus, sang ilahi, Roh Kudus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan seterusnya. Saya ambil bagian A saja. Roh dia, roh Tuhan, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Memang dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi Roh Kudus membangkitkan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Roh Kudus membangkitkan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Kemudian Yesus naik ke surga. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa.
sebagai imam besar, raja segala raja, dan mempelai pria surga. Nah, inilah bagaimana proses Yesus bisa menjadi mempelai pria surga, raja segala raja, mempelai pria surga. Dia harus mati. Dia manusia ilahi, manusia tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi Roh Kudus membangkitkan Yesus dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna, dan dia naik ke surga. Dia naik ke dalam kerajaan surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa sebagai imam besar, raja segala raja, mempelai pria surga. Nah, inilah aku tutup dari tabut perjanjian, tutupnya di atas. Maka itu Yesus sebagai mempelai pria surga yang duduk di sebelah kanan dalam kemuliaan di takhta surga, di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nah, semoga kita mengerti. Kemudian bagian kedua adalah petinya atau tabutnya, bagian bawah. Petinya atau tabutnya. Keluaran 25 ayat 10 sampai 11. Kitab Keluaran 25 ayat 10 sampai 11. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Jadi ini bagian kedua, tabut atau peti. Tabut atau peti bagian bawah. Terbuat dari kayu penaga. Kayu penaga, rapuh. Kayu. Kalau tadi tutup dari emas murni, sat ilahi. Tapi kalau kayu terbuat, peti atau tabut terbuat dari kayu. Kayu penaga. Yang disalut dengan emas murni, luar dan dalam, sehingga tidak kelihatan lagi kayunya, tidak kelihatan lagi kayu. Nah, ini menunjuk gereja Tuhan yang sempurna, kayu tetapi sudah disalut dengan emas murni, tidak kelihatan kayunya lagi. Ini menunjuk pada gereja Tuhan yang sempurna, mempelai wanita surga, tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Emas, Yesus tadi emas murni, kita kayu tapi disalut oleh emas murni, kayunya tidak kelihatan lagi. Sempurna seperti Yesus. Sehingga gereja Tuhan yang sempurna, mempelai wanita surga. Gereja Tuhan yang sempurna seperti Yesus sama dengan mempelai wanita surga. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Ya, kayu itu manusia daging yang rapuh. Sekuat apapun kayu, kena panas, kena dingin, rapuh, hancur. Itulah kita manusia daging. Sehebat apapun manusia daging, rapuh dan hancur. Rapuh dan hancur. Penaga, kayu penaga. Bukan kayu jati, bukan kayu lain. Kayu penaga. Penaga itu berwarna hitam. Penaga berwarna hitam. Itulah menunjuk dosa. Itulah menunjuk dosa. Menunjuk dosa-dosa. Penaga itu warna hitam, menunjuk dosa-dosa. Kemudian bergetah. Kayu penaga ini mengandung getah di dalamnya. Nah, tidak kelihatan dari luar. Tapi kalau disayat keluar getah. Nah, ini namanya tabiat dosa yang seringkali tidak kelihatan. Bergetah, tabiat dosa yang seringkali tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi kalau ada sesuatu, ada sesuatu yang terjadi kelihatan. Tabiat dosa itu saja. Tabiat dosa terutama mungkin emosi, gitu saja. Ya, kelihatan sabar dan lain-lain seperti saya. Tapi kalau ada sesuatu langsung emosi. Ada sesuatu yang mengganggu, emosi. Tabiat daging. Di dalam, tidak kelihatan dari luar, tapi sewaktu-waktu ya kalau kita mengalami sesuatu, keluar tabiat. Keluar tabiat. Semoga kita mengerti. Jadi kayu penaga adalah manusia daging yang berdosa sampai memiliki tabiat dosa, sampai bertabiat dosa. Jadi kayu penaga adalah manusia daging yang berdosa sampai bertabiat dosa.
ada di dalam tabiat dosa. Nah, kalau Yesus emas murni, tidak berdosa. Tapi kalau manusia ini kayu penaga, manusia berdosa sampai bertabiat dosa. Sampai bertabiat dosa. Nah, emas murni adalah zat ilahi. Salah satunya kuasa Roh Kudus. Emas murni sama dengan kuasa Roh Kudus. Saja. Jadi kayu penaga disalut emas murni. Kuasa Roh Kudus. Jadi manusia proses manusia daging, kayu penaga, proses manusia daging yang berdosa menjadi mempelai wanita surga, menjadi sempurna, yaitu harus disalut dengan emas murni luar dalam. Sama dengan harus disucikan manusia berdosa. Ya, harus disucikan, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Tadi kuasa Roh Kudus sama dengan kuasa kebangkitan Yesus. Manusia berdosa itu mati secara rohani. Mati. Ya, Efesus 2 ayat 1, kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Mati rohani. Harus mengalami kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan Yesus. Ya, jadi manusia berdosa harus disucikan, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa kebangkitan Yesus. Sedikit demi sedikit sampai sempurna seperti Yesus.